Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semoga hari-hari selalu pagi dan selalu semangat. Perkenalkan, nama saya Dr. Emma Siti Huzaimah Ahmad SHMH. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang calon pengajar Latsar CPNS Kejaksaan Republik Indonesia dalam agenda 2 dengan materi berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dasar kebijakan Latsar CPNS 1. Kepka LAN nomor 13 tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS dan Kepka LAN nomor 14 tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. 2. Perlan nomor 10 tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang perubahan atas peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS dan surat edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang implementasi core values. 3. PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Struktur kurikulum. Kurikulum pembentukan karakter PNS dalam agenda 1 mengenai sikap perilaku bela negara. Dalam agenda 2 mengenai nilai-nilai dasar PNS. Dalam agenda 3 mengenai kedudukan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government. Yang keempat, habituasi. Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Penguatan kompetensi teknik bidang tugas ada 2, teknis administrasi dan teknis substansi. Pembentukan karakter, kesiapan bela negara, analisis isu kontemporer, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di dalam manajemen ASN dan Smart ASN. Di dalam manajemen ASN dan Smart ASN terdapat isu penyebab isu yang menimbulkan gagasan kreatif terhadap kegiatan-kegiatan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang menghasilkan output-output yang positif. Sehingga penguatan kompetensi teknis bidang tugas membentuk ASN yang profesional. Bentuk pelatihan dasar CPNS terdapat 2, pelatihan klasikal dan pelatihan blended learning. Pembentukan PNS profesional dan memiliki karakter melalui Latsar CPNS. Dalam kompetensi. Di dalam kompetensi teknis, bidang tugas terdiri dari pembelajaran agenda 1, 2, 3. Kemudian terdapat aktualisasi dan pengasuhan yang akan melahirkan pegawai negeri yang profesional yang memiliki karakter. Latsar CPNS Blended Learning 1. Melalui mobile learning 1. Dengan pembelajaran mandiri dikelola oleh LAN terdiri dari 48 JP 16 hari 1 hari 3 JP. Kemudian 2. Dengan cara distance learning terdiri dari pembelajaran secara daring dan aktualisasi di tempat kerja. Kemudian dikelola oleh LAN dan Lemdik terintegrasi dalam Smart Bangkok. Terdiri dari 184 ditambah 33 ditambah 325 JP. 3. Pembelajaran klasikal diselenggarakan di lembaga pelatihan selama 6 hari pelatihan terdiri dari 62 JP. Kemudian melalui PKTPB dengan cara penguatan kompetensi teknis bidang tugas instansi asal peserta dalam agenda mata pelatihan. Dalam agenda 2, nilai-nilai dasar ASN terdiri dari berorientasi pelayanan,
akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Seluruhnya terdiri dari 3 JP asinkronus dengan total 21 JP. Kemudian untuk Smart ASN terdiri dari asinkronus 3 JP. Dalam agenda 2, mata pelatihan nilai-nilai dasar ASN terdiri dari kegiatan belajar asinkronus 34 JP, sinkronus 5 JP, dan 9 JP klasikal. Dalam nilai-nilai dasar ASN terdiri dari 1. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Desain pembelajaran tahap 2 e-learning. Hari keempat pembelajaran agenda 2 terdiri dari 1 sinkronus 2 JP, 2 asinkronus terdiri dari 6 JP. Hari kelima pembelajaran agenda 2 asinkronus 10 JP. Hari keenam pembelajaran agenda 2 asinkronus 12 JP. Hari ketujuh pembelajaran agenda 2 1 asinkronus 6 JP, 2 sinkronus 3 JP. Tujuan pembelajaran. Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta agar mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi. Amanat pembelajaran seluruh mata pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda nilai-nilai dasar PNS dengan memberi penekanan pada kemampuan dan memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS. Orientasi pelayanan. Mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai berorientasi pelayanan pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan pemahaman dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti. Materi pokok: 1. Konsep berorientasi pelayanan, 2. Panduan perilaku berorientasi pelayanan, 3. Berorientasi pelayanan dalam konteks organisasi, dan 4. Studi kasus berorientasi pelayanan. Hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasi nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya. Akuntabel. Mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai akuntabel pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan pelaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Materi pokok mata pelatihan ini adalah 1. Konsep akuntabilitas, 2. Panduan perilaku akuntabel, 3. Akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan, dan 4. Studi kasus akuntabel. Hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai akuntabel dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kompeten. Mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai kompeten pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan peningkatan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta pelaksanaan tugas dan kualitas terbaik. Materi pokok: 1. Konsep pengembangan kompetensi, 2. Panduan perilaku kompeten, 3. Kompeten dalam konteks organisasi pemerintah, dan 4. Studi kasus kompeten. Hasil belajar.
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai kompeten dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Harmonis. Mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai harmonis pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Materi pokok 1. Konsep harmonis. 2. Panduan perilaku harmonis. 3. Harmonis dalam konteks organisasi pemerintah. Dan 4. Studi kasus harmonis. Hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai harmonis dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Loyal. Mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai loyal pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Materi pokok mata pelatihan ini adalah 1. Konsep loyal. 2. Panduan perilaku loyal. 3. Loyal dalam konteks organisasi pemerintah. 4. Studi kasus loyal. Hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai loyal dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Adaptif. Mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai adaptif pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Materi pokok mata pelatihan ini adalah 1. Konsep adaptif. 2. Panduan perilaku adaptif. 3. Adaptif dalam konteks organisasi pemerintah. 4. Studi kasus adaptif. Hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai adaptif dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kolaboratif. Mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai kolaboratif pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan pemberian kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Materi pokok 1. Konsep kolaboratif. 2. Panduan perilaku kolaboratif. 3. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. 4. Studi kasus kolaboratif. Hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai kolaboratif dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Modul 1. Berorientasi pelayanan. Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kunci: responsivitas, kualitas, dan kemampuan. ASN Core Values. 1. Berorientasi pelayanan. Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. 2. Akuntabel. Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. 3. Kompeten. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 4. Harmonis. Saling peduli dan menghargai perbedaan. 5. Loyal. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 6. Adaptif. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. 7. Kolaboratif. Membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilaku atau kode etik. Berorientasi pelayanan terdiri dari memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. 2. Akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. 3. Kompeten. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 4. Harmonis. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya,
suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. 5. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Menjaga rahasia jabatan dan negara. 6. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. 7. Kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Di dalam desain pembelajaran terdiri dari remembering, yaitu mengingat, understanding, memahami, applying, menerapkan, analyzing, menganalisis, evaluasi, menilai, dan creating, yaitu mencipta. Catatan untuk pembelajaran e-learning. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok sehingga akan ada 4 orang pemateri. Saat sinkronus, waktu pelaksanaan dan distribusi JP untuk setiap agenda bersifat fleksibel. Saat sinkronus, materi yang disampaikan harus bersifat pendalaman pada level aplikasi, analisis, evaluasi, menciptakan. Kegiatan pembelajaran asinkronus dapat berupa self-learning, yaitu belajar mandiri untuk mengerjakan tugas individu, kemudian belajar mandiri mengerjakan tugas kelompok, kemudian self-activity dapat digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya seperti learning journal. Tugas individu maupun tugas kelompok yang diberikan harus dapat meningkatkan kemampuan peserta pada level aplikasi, analisis, evaluasi, menciptakan, dan hasil penugasan diperiksa dan dinilai oleh pemateri atau tutor, serta diupload pada LMS. Kemudian, pembelajaran coaching agenda 1, 2, dan 3 dapat diisi dengan pembulatan terhadap seluruh substansi materi dan kaitannya dengan rancangan aktualisasi yang akan disusun oleh peserta. Dalam pembelajaran agenda 2, tahap e-learning, hari ke-4 sampai dengan hari ke-7 sinkronus dengan 5 JP, dan e-learning asinkronus hari ke-4 dan ke-7 terdiri dari 34 JP, dan tahapan klasikal hari kedua yang terdiri dari 9 JP. Desain pembelajaran tahapan kedua, e-learning atau sinkronus dari jam 8.00 sampai dengan jam 9.30. Hari ke-1 2 JP. Hari ke-4 dari mulai jam 8 sampai dengan jam 10.15 3 JP. Desain pembelajaran tahapan kedua, e-learning asinkronus. Penugasan 1. Berakhlakologi di sekeliling 3 JP. Tugas individu. Penjelasan tugas. Peserta melihat dan mendeskripsikan praktek berakhlak dalam sebuah instansi pemerintah. Kemudian tulisan diketik pada kertas A4 dan diupload dalam bentuk PDF. Yang kedua, tugas panutan 2 JP, tugas individu. Penjelasan tugas, peserta memilih dan mendeskripsikan apa dan bagaimana penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dalam tokoh panutan. Tulisan diketik pada kertas A4 dan diupload dalam bentuk PDF. 3. Penugasan 3, membuat learning journal atau rekaman suara 1 JP. Tugas individu. Peserta melakukan refleksi tentang pembelajaran harian, baik saat sinkronus maupun asinkronus yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Peserta diminta menyebutkan nama dan kelasnya. Kemudian tugas diupload dalam bentuk format file MP3, durasi 2-3 menit. Baik, demikianlah pemaparan tentang calon pengajar Latsar CPNS Kejaksaan Republik Indonesia dalam agenda 2 dengan materi berakhlak, dan diharapkan semua para peserta dapat memahami materi-materi yang telah disampaikan dan dapat berguna
untuk organisasi, bangsa, dan negara. Akhir kata saya sampaikan terima kasih dan salam semangat mengajar untuk belajar. Saya Dr. Emma Siti Huzaimah Ahmad SHMH mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.